peralatan-peralatan yang canggih yang bisa diambil sumber untuk belajar. Di samping itu juga tersedianya buku-buku yang ada di mungkin perpustakaan atau disediakan oleh para mahasiswa. Karena apa? Buku adalah merupakan sumber ilmu. Perpustakaan adalah jantungnya ilmu. Nah, oleh karena itu harus tekun, belajar, mengambil ilmu, boleh ini melewati belajar di perpustakaan atau mungkin memiliki buku sendiri, punya mini buku apa istilahnya perpustakaan mini di rumah, dipelajari. Nah, ini karena apa? Di akhir-akhir ini para peserta belajar baik itu tingkat SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi minat untuk membaca itu berkurang. Karena apa? Sekarang ini misalnya gurunya atau dosennya suruh mencatat materi, lebih baik di download atau mungkin di fotokopi. Nah ini. Padahal kalau menurut teori keguruan, menulis itu juga bagian daripada belajar. Ya, dengan menulis mungkin akan mengingat apa yang ditulis ini akan tercatat di otak, kan gitu. Ya. Nah kemudian tadi sudah saya singgung juga melaksanakan tugas-tugas karena nanti di perguruan tinggi itu pasti akan diberikan suatu tugas-tugas dalam rangka misalnya membuat karya ilmiah, membuat misalnya nanti kaitannya dengan membuat persiapan untuk skripsi ya. Nah ini artinya mahasiswa itu diberikan suatu tuntunan ya, bimbingan agar melaksanakan suatu kegiatan ini meningkat. Jangan seperti misalnya di tingkat SD atau di tingkat SMP. Artinya ini wawasannya mungkin sangat sedikit, tapi kalau mahasiswa ini wawasannya ini harus yang luas ya. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa kalau Anda ingin berhasil menjadi orang yang berhasil, maka harus tekun, harus disiplin, harus memiliki kesadaran sendiri, minat, nawa itu kalau yang muslim ya. Nah ini melaksanakan tugas dengan baik. Ya jangan ada perasaan takut nanti kalau saya salah dapat hukuman. Tidak ada. Di perguruan tinggi ini dosen-dosennya menghukum Anda, tidak ada. Ya karena Bapak Ibu dosen yang ada di IKIP ini memiliki ilmu yang tadi saya sebutkan, ilmu mendidik, ilmu mengajar, pedagogiknya itu dimiliki oleh para dosen. Sehingga dosen-dosen tidak ada melaksanakan pembelajaran menghukum mahasiswanya, itu tidak ya. Dan sekarang ini tidak diperkenankan baik guru maupun dosen memberikan perlakuan pembelajaran dengan bentuk kekerasan, itu tidak ada ya. Jadi sifatnya adalah memberikan suatu tuntunan, bimbingan kepada peserta didik, mahasiswa dibimbing. Nah di perguruan tinggi untuk membimbingannya ini mungkin sangat berbeda dengan di tingkat SD, SMP, SMA. Ya, kalau di tingkat SMA, SMA atau sederajat itu 75% guru masih memberikan bimbingan. Yang 25% adalah siswa-siswinya untuk mengembangkan. Tapi kalau di perguruan tinggi ini berbalik. Ya, mahasiswa ini harus mengembangkan itu 75%, sementara bimbingan dari para dosen itu adalah 25%. Nah ini ya, karena tadi sebutannya sudah mahasiswa ya, dari pola pikir itu harus berkembang supaya menjadi orang yang memiliki kemampuan tinggi, kecerdasan intelektual yang tinggi. Nah kemudian
ini saya sampaikan kepada para mahasiswa, tentunya ini karena mahasiswa baru, tentu ada aturan-aturan yang harus dilakukan, yaitu bagi mahasiswa baru proses ini dimulai dari pendaftaran, ya. Jadi ada persyaratan secara pembiayaan, karena saya memang bidangnya di keuangan. Jadi ini langsung saja saya sampaikan secara khusus bagi mahasiswa baru ini sudah dilaksanakan, yaitu proses untuk pendaftaran, kemudian membayar uang pendaftaran, membayar uang partisipasi dan uang SPP. Ya, jadi ini ada uang partisipasi itu diberlakukan hanya 1 kali, bukan setiap tahun. Ya, jadi yang dibayar 1 kali saja. Misalnya untuk tahun ini uang partisipasinya itu sudah ditetapkan sebesar Rp2.500.000. Nah, kalau sudah lunas itu sudah tidak ada lagi ditagih atau harus membayar lagi di berikutnya. Nah, kemudian uang SPP, nah yang perlu dibayar ini adalah uang registrasi. Nah, untuk tahun ini mahasiswa baru itu tidak perlu registrasi karena sudah include dengan pendaftarannya tadi. Baru nanti tahun depan, tahun yang akademik 2021-2022 baru saudara dikenakan registrasi. Artinya ada uang pembayaran daftar ulang 1 tahun sekali. Besarannya nanti ditentukan, ya. Kemudian langkah yang lain yang perlu dibayar, kewajiban mahasiswa nanti membayar SPP, registrasi 1 tahun sekali, kemudian uang magang, uang yudisium, uang wisuda, ya. Nah, itu nanti besarannya sudah disampaikan. Habis, Pak. Ya. Kemudian next. Nah, kebijakan bagi lembaga ini kebijakan khusus untuk tahun 2020-2021 ini secara khusus pada semester ganjil. Semester ini oleh Badan Pelaksana Harian dan Bapak Rektor ini membuat suatu kebijakan bahwa untuk semester ini pembayaran SPP-nya itu diberikan keringanan sebesar 20%. Ya. Jadi kalau misalnya saya contohkan jurusan olahraga dan jurusan otomotif, SPP-nya per semester 2,5 juta, cukup membayar 2 juta untuk 1 semester. Bagi pendidikan ekonomi yang seharusnya membayar SPP 2.250.000, ini harus membayar, atau sekarang ini karena diberi potongan 20% cukup membayar 1.800.000, ya. Jadi yang 20% itu dengan maksud adalah untuk memberi paket data atau kegiatan perkuliahan bagi Anda, ya. Next. Mahasiswa dalam mengikuti PKKMB ini dari lembaga diberikan fasilitas, yaitu berupa baju kaos, topi, dan alma mater. Nah, untuk bagi mahasiswa yang mungkin ini masih berada di daerah, artinya kaos alma mater itu boleh nanti diambil setelah pertemuan kuliah secara langsung. Ya, temui saya, nanti akan saya siapkan, artinya jumlah mahasiswa ini kami sediakan, artinya cukup, jangan ada kekhawatiran untuk nanti tidak kebagian. Seluruh mahasiswa, baik itu pendidikan pelatihan olahraga, pendidikan ekonomi, dan pendidikan vokasi otomotif diasuransikan setiap tahun, yaitu asuransi kecelakaan. Ya, jadi Anda diberikan suatu keselamatan, ya. Ini jangan sampai berdoa untuk celaka, ya. Tapi ini adalah salah satu lembaga memberikan fasilitas yang memang ini sudah kita lakukan sudah
cukup lama. Mahasiswa diberi identitas kartu mahasiswa nanti, ya. Jadi kalau Anda misalnya ditanya kamu mahasiswa mana, nah ada buktinya nanti. Kemudian setelah ujian, maka ini diberikan hasil studinya, ya. Kalau di tingkat SMP, SMA itu rapot, tapi kalau di perguruan tinggi adalah ini apa? KHS, kartu hasil studi, ya. Nah, kemudian sedikit lagi ini ada kaitannya dengan mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengurus dari bantuan-bantuan, ya. Ada bantuan beasiswa yang mahasiswa IKIP juga diberikan bantuan dari pemerintah pusat berupa beasiswa bidik misi. Sekarang ini berupa namanya adalah KIP kuliah. Ada PPA dan BBM. PPA dan BBM ini adalah peningkatan prestasi akademik. BBM bukan bahan bakar, tapi ini adalah bantuan belajar mahasiswa. Ada beasiswa yang diberikan dari bank, ya. Ada bank Kaltimtara, ada bank BRI, itu memberikan bantuan berupa beasiswa bagi mahasiswa IKIP. Nah, kemudian ada bantuan beasiswa dari perusahaan. Ini ada beberapa mahasiswa yang kebetulan tempat tinggalnya itu berdomisili atau tinggal di daerah perusahaan, mereka diberikan bantuan untuk pendidikan, yaitu bantuan pembayaran SPP-nya. Ini mahasiswa itu juga ada. Kemudian ada bantuan beasiswa Kaltim tuntas. Nah, ini nanti akan diberikan bagi mahasiswa yang mungkin berkeinginan. Nah, ini tentunya semua itu harus memenuhi persyaratan dan ada prosesnya. Saya kira itu, karena keterbatasan waktu, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila ada tutur kata atau pembicaraan saya ini mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan waktunya ini karena sangat mepet. Tadi seharusnya jam 1:04, ternyata baru bisa dimulai hampir jam 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 2 di bidang keuangan. Meskipun ini secara virtual, kami mohon dengan hormat kepada seluruh mahasiswa peserta PKKMB, mari kita berikan A+ masing-masing kepada Bapak Wakil Rektor 2 bidang keuangan. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih atas partisipasinya. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 2 itu, kalau saya rumuskan yang berkaitan dengan niat belajar di perguruan tinggi itu, ya, ada 4 supaya kita bisa sehat jasmani dan rohani. Pertama, tadi ada olah pikir. Bagaimana olah pikir? Pikiran kita harus diolah supaya jadi cerdas. Yang kedua, olah rasa. Rasa kita harus diolah. Yang ketiga, olah hati. Yang keempat, supaya sehat, olahraga. Jadi ada olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Kita insya Allah akan bisa sehat jasmani dan rohani. Dan itu sebagai modal dasar kita dalam rangka menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terus yang sangat menentukan adalah yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, ada disiplin dan kesadaran diri dalam belajar. Barangkali ini yang saya sampaikan, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan kita berdoa, ya,
COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka dalam kuliah sehingga kita bisa mengenal wajah-wajah dari para dosen, wajah-wajah juga dari mahasiswa, sehingga kita akan bisa berkomunikasi secara efisien dan efektif dalam rangka untuk menempuh proses perkuliahan di perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali saya selaku moderator, apabila tersisip kata-kata saya yang kurang berkenan, terutama kepada Bapak penyaji, Bapak Wakil Rektor 2, para mahasiswa, peserta PKKMB yang saya banggakan, sebagai seorang yang tidak lepas dari segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa ada tanya jawab, nanti bisa tanya jawab melalui tulisan atau langsung kepada beliaunya. Maka pertemuan virtual pada hari ini kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.